Halo semua, selamat datang kembali di channel aku. Terima kasih buat yang udah subscribe di channel aku. Makasih udah dukung channel aku yang baru ini dengan like dan komen dan juga share video-video aku di sosmed kalian ya. Malam ini, sorry aku recordnya malam soalnya. Hari ini aku mau sebenarnya aku mau temanya tuh lain gitu ya, dari oke ini curhat dulu nih, tapi kalau kamu nggak mau dengerin ya nggak apa-apa, langsung nanti skip ke timestampnya aja. Jadi dari kemarin, bahkan aku udah 2 hari nggak bikin video baru ya. Sebenarnya dari kemarin itu aku udah record, udah beberapa kali aku reading, udah beberapa tema yang aku coba gitu, tapi ternyata semuanya gagal gitu. Semua gagal, semua readingnya berhenti di tengah jalan. Akhirnya aku batalin semua readingannya gitu. Dan waktu itu aku bertanya apa ya, oke deh, mungkin aku lagi kurang bersih aura aku mesti bersih dulu, aku kurang meditasi mungkin, jadi kurang ada guidance gitu. Akhirnya aku drop semuanya dan ya udah pasrahin aja, nanti mau. Padahal aku sebenarnya udah agak stres nih karena udah 2 hari nggak ada video gitu kan. Nah itulah letak kesalahannya. Jadi dulu pernah ada message ya dalam salah satu video aku lupa yang mana. Semakin kita itu ngatur-ngatur alam semesta, semakin kita itu semakin malah semesta itu seperti bergerak berlawanan dengan yang mau kita gitu. Jadi akhirnya aku putuskan untuk ya udah tanggalkan, percaya deh nanti ya pada waktunya pasti akan ada, pasti akan dikasih tema yang baru gitu. Dan tadi aku setelah akhirnya aku relax dan mencoba ngobrol dengan higher self aku, dan juga aku minta petunjuk dari para angels, terutama guardian angelsku, dan akhirnya aku dapat tema kali ini adalah pick a deck ya, pick a deck aja. Pesan semesta untuk kalian ini ditarik untuk tanggal 16 sampai tanggal 30 Juni 2020 ya. 16 sampai 30 Juni 2020. Ini ada 4 deck di sini. Di sini ini ada Soul's Journey, ini ada Oracle of the Fairies, ini ada Sacred Self Care, dan ini adalah Oracle of the Wisdom. Silakan kalian pilih ini 1, 2, 3, 4 ya. Pesan apa dari yang bisa kita tarik dari deck ini masing-masing ya. Nanti aku kasih timestamp biasa, seperti biasa di bawah. Kalian bisa pause dulu videonya untuk perpanjangan waktu kalau mau meditasi dulu atau doa dulu. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Aku mulai dengan deck yang pertama. Oke, grup pertama, deck pertama itu Soul's Journey. Apa pesannya buat kalian ya, biar energi kalian bisa ditip di sini, bisa nyambung ke kartu ini. Lihat shuffle-nya dan doa ya, kirimkan energi positif ke reading ini. Pesan apa buat kamu untuk 16 sampai sorry bentar ya, sabar. 16 sampai 30 Juni 2020 dari deck ini. Grup 1, apa pesannya buat kamu? Apa pesan buat kamu dari deck ini untuk 16 sampai 30 Juni. Tadi udah dibalikin ternyata.
memang dia maunya keluar. Ya kan, gitu kadang-kadang. Ya udah, berarti ini memang divine plan, kehendak ilahi, seperti itu. Buat kamu ya, satu lagi ya, dari Soul's Journey, satu lagi. Oke, doubt. Oke. Aku geser sedikit ya, kena lampu, sorry. Sorry, lampunya agak mantul ya. Grup 1. Ada patience, aku bacain ya. Patience, I accept that everything happens in divine order. Oke, dari kartu pertama dulu ya. Di sini ada patience, itu ada kesabaran gitu. Dan kata-kata di bawahnya adalah aku menerima bahwa apapun terjadi dalam divine order atau urutan ilahi gitu ya. Jadi sorry aku giggling. Mungkin itu pesannya juga buat aku ya, mesti sabar gitu. Jadi itu tadi, semua itu ada divine order dan divine timing gitu. Kalau saat ini mungkin kamu menginginkan sesuatu, atau kamu ingin ya kayak aku tadi gitu, cepet-cepet record, cepet-cepet bikin video, cepet-cepet tayang gitu kan, tapi ternyata gagal gitu, karena saking kita itu will kita ya, kehendak kita itu, saking kita itu ego gitu, ego dan maunya kita banget, kita maunya seperti ini gitu, padahal sebenarnya semesta nggak seperti itu gitu. Kamu harus ada order, harus ada urutannya gitu. Kamu harus gimana dulu untuk mendapatkan apa yang kamu mau gitu, harus apa dulu yang terjadi dalam hidup kamu itu apa gitu. Dan juga ada semua itu ada divine timing gitu, ada waktu-waktu yang memang pasnya udah kamu tuh udah dapet gitu. Biasanya itu juga sesuai dengan apa ya istilahnya, kelayakan kita gitu ya. Ya kita berusaha, kita bekerja, kita melakukan apa yang perlu gitu, tapi nanti semuanya hasilnya kita serahkan, kembalikan kepada semesta, kembalikan lagi kepada divine order. Kalau aku ngomong semesta ini maksudnya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, alam semesta. Di dalamnya ada ya kesadaran kolektif, para malaikat, para guru-guru agung, orang suci. Ya seperti itu ya, maksudnya dalam mencakup itu semua. Jadi secara divine itu, secara keilahian itu udah ada urutannya, sudah ada keteraturannya gitu, sudah ada urutannya dan keteraturannya itu bagaimana gitu. Jadi kita jangan ngelawan, kita boleh aja kepingin ini, kepingin itu, dan berusaha untuk melakukan semua usaha, melakukan semua yang perlu untuk mencapainya. Itu memang harus ya, kita memang harus berusaha, kita harus melakukan action. Tapi sekali lagi hasil dari action itu ya kita serahkan kembali, kita kembalikan kepada semesta dan hukum-hukumnya gitu. Kembali kepada keteraturan dan urutannya tadi, urutan ilahi, keteraturan ilahi itu kapan kita akan ngedapetin hal itu nanti semesta yang akan ngaturnya, bukan kita. Terus kartu keduanya ini ada self esteem. Self esteem tuh apa ya, bukan hanya kepercayaan diri, tapi juga harga diri, harkat diri ya.
Self esteem itu tahu, artinya kita tuh gini, artinya kita itu tahu mana kelebihan kita dan tahu mana kekurangan kita gitu. Nggak semua orang itu bisa semua hal kan, dan nggak apa-apa kamu nggak harus ahli dalam semua hal gitu. Mungkin kamu pilih aja satu hal, tetapi itu benar-benar kamu fokuskan dan akhirnya malah itu menjadi keahlian kamu gitu. Nah, ini bisa memberikan benefit, bisa memberikan manfaat buat kamu dan orang lain gitu, daripada kita kepingin bisa banyak hal tapi malah sebenarnya nggak benar-benar ahli gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita nggak harus tahu semua hal, nggak harus bisa melakukan semua hal. Dalam pekerjaan, dalam hal apapun, kita tahu batas kita tuh seberapa gitu. Hubungannya dengan passion ya, misalnya ya, contohnya ya, kamu ngerjain sebuah proyek gitu, dan kamu ingin bahwa proyek ini cepat-cepat berhasil gitu kan, cepat berhasil, cepat mendapatkan income, cepat balik modal, mungkin seperti itu ya. Cuman di sini lalu kamu kerjanya bener-bener sampai workaholic gitu, sampai lembur-lembur, sampai bener-bener mencurahkan semua waktu tenaga kamu ke situ, sampai kamu itu nggak ngukur gitu kekuatan kamu itu seberapa, ya kan, stamina kamu seberapa, kapan kamu mesti berhenti, kapan kamu mesti istirahat gitu. Mengukur kemampuan diri juga gitu. Kalau misalnya ada pekerjaan itu yang memang bukan keahlian kamu, sementara kamu punya keahlian di bidang lain, ya kamu mesti tahu batas kamu gitu, bahwa kamu nggak bisa melakukan itu. Kadang-kadang orang nggak berani menolak gitu suatu pekerjaan ya, padahal sebenarnya kalau diomongkan baik-baik, jangan katakan aja, oh maaf ini bukan keahlian saya gitu, keahlian saya adalah ini dan ini gitu. Dan itu bukan suatu kesombongan sebenarnya kalau kamu mengatakan aku pintar atau aku ahli di komputer gitu, tapi aku nggak ngerti tentang melukis misalnya seperti itu ya. Aku ahli nulis nih, kalau aku pintar kalau nulis, tapi aku nggak bisa masak. Itu bukan kesombongan, itu adalah ketika kamu itu tahu, mengenali mana yang kamu bisa, mana yang nggak bisa, dan kamu tahu batas-batas kamu. Itu namanya self esteem. Jadi dengan begitu kamu itu bisa maksimal memberikan manfaatnya ke orang lain dan juga diri kamu sendiri. Nggak merasa kelelahan, nggak merasa harus melakukan hal yang tidak kamu suka gitu. Nah ini nih Dope ya, I release the need to know all the answers. Aku melepaskan keinginan untuk mengetahui semua jawaban ya. Barusan tadi diomongkan, termasuk gak semua hal itu harus kamu kuasai semuanya dengan sama baiknya, enggak gitu ya. Oke, itu message untuk grup 1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Oke, buat kamu yang memilih deck selanjutnya, ini dari Oracle of the Fairies ya. Apa message-nya, apa pesannya buat kamu di grup ini? Silakan lihat shuffle-nya sambil doa. Apa pesan semesta buat kamu dari deck ini, dari para fairy? Ambil pesannya aja ya. Light, pesan buat kamu di 16 sampai 30 Juni 2020. Ask for help. Loncat sendiri dan semuanya hijau.
Sih, semuanya hijau. Thank you. Archangel Raphael. Hijau. Oke, ada light. Semoga cukup jelas ya. Di sini adalah Fairy Queen of Light, oke. Comes to shed love and light onto you. Oke, jadi ada berkat buat kamu dari Fairy. Sorry. Ada berkat buat kamu dari Fairy Queen. Hello, fokus, kenapa? Ya udah, nyerah. Aku bacain aja ya. Oke, warnanya sangat healing. Warnanya sangat Archangel Raphael. Thank you Archangel Raphael sudah datang lagi. Dari mana ya? Oke, dari light ya. Apapun situasi kamu saat ini, mintalah bantuan ya. Dan ada sinar, ada penerangan buat menerangi kamu, situasi kamu saat ini. Di sini ada kata ask for help. Nah, mintalah bantuan. Angels are celestial beings. Aku suka banget kartu ini ya. Aku pernah ngebacain di pesan semesta juga ya. Angels are celestial beings who protect everyone. And the fairies say, now is the time for you to ask for angelic assistance. Malaikat adalah makhluk celestial yang melindungi semua orang. Dan saat ini para fairy mengatakan ini saatnya kamu untuk meminta bantuan dari para malaikat. Oke, ada light, ada penerangan, ada bantuan. Terus apa ini? It's journey ya. Journey itu perjalanan ya. It's time to prepare for a journey. Mau jalan-jalan di mana masa pandemi kayak gini? Tapi siapa tahu loh ya. Semesta terbuka terhadap semua kemungkinan yang kadang-kadang tidak masuk ke akal kita gitu. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pack your passport now. Mungkin berapa di antara kamu, karena ini general message-nya ya, akan melakukan perjalanan. Bisa keluar kota, bisa keluar negeri, bisa jarak dekat, bisa jarak jauh. Yang penting ini dikatakan siap-siap deh, packing sama siapkan paspor. Oke, apa nih? Udah gitu doang. Udah kelihatan ya. Oke, di deck yang pilih deck ini mungkin kalian lagi, karena di sini warnanya ada warna healing ya. Ya warna healing sih macam-macam sih, cuman setiap kali ada warna hijau selalu aku teringat pada Archangel Raphael ya. Beliau adalah healing angels ya, malaikat yang spesialis di bidang penyembuhan gitu. Nonton video aku yang kemarin ya, yang healing yang kamu butuhkan ya. Nonton video itu, aku channel minta bantuan Archangel Raphael untuk healing. Kamu bisa nonton video itu beberapa kali loh, nggak cuma sekali ya. Kalau kamu butuh healing untuk masalah yang sesuai dengan yang kamu file atau grup yang kamu pilih gitu, kamu juga bisa milih lebih dari satu gitu ya. Kamu boleh lihat setiap hari sih sebenarnya, karena itu memang readingan itu aku mintakan untuk menjadi saluran penyembuhan buat kamu. Jadi nonton ya videonya, aku nanti kasih rekomendasi video di layar yang paling belakang ya. Jadi apapun masalah kamu sekarang ini, jangan merasa
sedih, jangan merasa dibawa baper sendirian, jangan sedih sendirian, jangan ngerasa putus asa gitu, karena selalu ada pertolongan itu ada selalu. Dan di sini light can penetrate darkness, sinar itu bisa menembus ke dalam kegelapan. Jadi sinar di sini maksudnya adalah ya berkat, penerangan. Jadi sebenarnya apapun halangan, apapun rintangan kita dalam kehidupan kita, itu kan sebenarnya buat mendewasakan kita, untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai jiwa gitu. Jadi kalau saat ini kamu ngerasa berada dalam saat-saat sulit, ini sebenarnya adalah tantangan buat kamu untuk jangan alone against the world gitu. Jangan sendirian melawan dunia, itu terlalu berat ya, berat banget rasanya kalau kamu sendirian untuk melawan dunia ini. Semesta atau Tuhan Yang Maha Kuasa itu sudah menyediakan bantuan gitu ya. Bantuan ini adalah berapa? Ini dari fairy, ada dari angels ya. Mintalah bantuan mereka. Jadi alam semesta itu juga punya hukum-hukumnya gitu, punya mereka yang menjaga, mereka yang memelihara alam semesta ini gitu. Kalau kamu dengan fisik kamu sendiri mencoba untuk menyelesaikan apapun permasalahan di dunia ini, rasanya itu akan jadi berat sekali buat kamu. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat gitu untuk kamu lakukan. Itu mengapa banyak orang stres, banyak orang depresi, sampai depresi ya. Ya karena mereka hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka yang sangat terbatas. Jadi ya, ask for help. Ini message-nya kayaknya jelas banget gitu. Dan mungkin saat ini kalian ada yang butuh healing, butuh lagi sakit ya. Oke, yes. Akhirnya barusan dapat, gimana sih? Sorry. Iya, oke. Buat kalian yang butuh healing ya. Ini memang Archangel Raphael ada banget di sini, semuanya hijau. Ini ada journey ya. Nanti aku terangin. Jadi buat kalian yang butuh healing saat ini ya, baik emosional maupun physical, mintalah healing dari Archangel Raphael. Oke. Terus di sini ada journey. Aku lupa bahwa Archangel Raphael itu juga selain beliau adalah healing angel, beliau adalah angels atau malaikat yang melindungi perjalanan. Kok baru ngeh sih sekarang? Ya kayak gitu. Ya. Beliau adalah malaikat yang melindungi perjalanan. Jadi nanti kalau kamu beneran nih, beberapa di antara kamu ternyata mesti traveling, entah itu masalah pekerjaan, studi, ataupun hal kan traveling karena asal yang lain, mintalah bantuan atau perlindungan dari Archangel Raphael. Oke. Message-nya aku rasa jelas ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah gimana kesan kamu atau perasaan kamu dengan readingan kali ini ya. Kamu boleh juga komen untuk kamu boleh juga kasih masukan usul mau bikinin reading apa. Oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo, ini buat kamu yang pilih deck yang unyu ini, kebalik ya. Deck yang ungu. Ini Sacred Self Care. Hei, maaf ya, ini pemandangan tidak mengenakan. Ini aku terkena cakar dari kucing aku.
Itu pelajarannya, jangan menyakiti binatang. Nanti kena balasannya. Pelajaran berharga itu. Buat kalian yang pilih deck ini ya, pesan buat kalian untuk 16-30 Juni 2020. Sambil doa ya. Apa pesannya buat kalian di 16-30 Juni. Oke. So messy. Connect with your. Oh ya, ini deck ini memang feminin, cuman nanti ditarik aja pesannya yang universal apa ya. Apa message-nya buat kalian 16-30 Juni 2020. Oke, oh connect with your room, connect with the earth, use your hands. Jadi ini decknya memang feminin ya, tapi buat kalian kalau cowok nggak apa-apa, ambil message positifnya aja. Yang ini yang oke, ini kalau perempuan pesannya adalah ya perhatikan organ reproduksi ya, yang berkenaan dengan organ reproduksi apa, misalnya siklus menstruasi atau ya pokoknya hal-hal yang berkenaan dengan organ reproduksi kamu mesti dijaga, dirawat kebersihannya, kesehatannya. Bisa juga ini termasuk buat kalau kamu yang nonton ini adalah cowok, artinya ada connect dengan rahim, artinya connect dengan ibumu gitu ya. Mungkin message-nya adalah lebih ngasih perhatian dengan ibu gitu ya, lebih dekat dengan ibu saat-saat ini. Kalau misalnya biasanya kamu sibuk sendiri gitu, mungkin ini saatnya kalian bisa menghabiskan waktu bersama. Aku rasa yang cewek juga ini juga yang cewek juga bisa dapat pesannya seperti itu ya. Ibu itu juga di sini karena di sampingnya ada connect with the earth, maknanya yang lebih luas adalah Mother Earth ya, Mother Earth gitu. Jadi di sini kalau gambarnya tuh cewek yang di sekelilingnya tuh ya ada alam di hutan gitu ya. Jadi kamu diajak untuk lebih connect dengan Mother Earth, dengan ibu bumi gitu. Untuk apa ya? Misalnya masalah lingkungan ya, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, merawat lingkungan, atau kamu lebih sadar dengan apapun itu tanda-tanda atau pesan yang diberikan ke kamu itu lewat alam gitu, lewat misalnya lewat cuaca, lewat udara ya, tumbuhan yang dekat kamu itu apa, memberi tanda-tanda apa gitu. Connect with the earth ini juga bisa artinya kamu itu lebih grounded gitu. Grounded itu maksudnya adalah lebih praktis, nggak ngayal-ngayal, nggak ngawang-ngawang gitu. Apapun yang kamu lakukan itu lebih praktikal, sesuatu yang lebih praktis, yang itu action gitu, nggak cuma di pikiran kamu tapi sesuatu yang nyata, yang berwujud nyata. Jadi kalau kamu punya planning gitu ya, planning itu kan masih sesuatu yang abstrak ya, karena masih ya dia, kalau kamu planning biasanya dipikir dulu kan, habis itu terus ditulis mungkin ya, tapi itu belum, kalau masih menjadi planning itu berarti sesuatu yang masih abstrak, belum konkret, itu belum ada action. Ketika kamu melakukan tindakan, melakukan action, itu sudah menjadi sesuatu yang konkret, sesuatu yang mewujud, sesuatu yang ada wujudnya. Nah itu
seperti earth gitu, seperti ground gitu, tanah gitu, bumi gitu, itu ada wujudnya, grounded gitu, sesuatu yang membumi, sesuatu yang nyata gitu. Jadi jangan ada orang yang pintar bikin planning kan, ada orang yang pintar bikin planning, bikin visi dan misi, tetapi ketika dia actionnya itu nggak ada gitu, nggak ada hasil akhirnya, karena cuman mandek di planning aja, kamu nggak melakukan action. Nah berarti kamu nggak grounded, nggak connect dengan earth. Itu connect dengan earth salah satunya ya kamu mewujudkan plan kamu itu, mewujudkan rencana kamu itu jadi benar-benar nyata dengan action. Jadi ini tindakan ya, ajakan untuk melakukan tindakan, melakukan action. Terus ini ada use your hands. Nah ini nih melakukan action kan. Jadi kayak cewek ini ya, dia bikin keramik. Pertama dia bikinnya desain keramik itu pasti dipikir dulu, ya kan? Dipikir, di desain di pikiran kita. Habis itu mungkin dituangkan dalam kertas ya. Nah setelah itu beneran dibikin dengan bahan-bahan tanah liat lah, dengan apapun itu, untuk benar-benar menjadi nyata, benar-benar menjadi benda padat gitu. Nah ini juga kaitannya dengan ini tadi. Jadi kalau planning apapun, kamu udah bikin desain, udah bikin perencanaannya bagus, itu harus bisa kamu wujudkan menjadi sesuatu yang nyata. Kamu harus bisa membuatkan hasilnya gitu, harus ada hasilnya yang nyata. Saat ini tuh kamu diminta untuk menggunakan tanganmu itu lebih kreatif gitu ya, lebih kreatif, lebih menghasilkan sesuatu yang nyata itu tadi. Mungkin kamu bisa termasuk menulis, itu juga menulis selalu apapun itu, pekerjaan, membuat handicraft atau keterampilan, atau di sini seperti membuat pottery di sini ya, membuat tembikar seperti itu. Tapi nggak harus selalu seperti ini juga gitu, tergantung kamu, bidang kamu itu apa. Mungkin saat ini nih kamu lagi masa-masa yang kreatif gitu, gunakan tangan kamu itu sesuatu untuk action yang mewujudkan apapun yang kamu lakukan sekarang ini gitu. Tangan kita itu kan sebenarnya dari tangan kita tuh kita bisa bikin magic ya. Magic di sini bukan berarti harus sesuatu yang ajaib loh, bukan. Tapi sentuhan tangan itu kadang-kadang ada beberapa orang yang punya sentuhan tangan yang magic gitu. Misalnya dia bisa dengan tangan dia itu bisa bikin sesuatu yang orang lain tuh nggak bisa. Atau misalnya sebuah rumah, sebuah pekerjaan apapun itu, kalau dapet sentuhan tangan kamu, ternyata itu dia jadi lebih bagus, lebih rumahnya lebih indah gitu ya, pekerjaannya tuh bisa lebih bagus hasilnya. Nah itu kamu yang ada di grup ini, mungkin kamu punya bakat seperti itu gitu. Tangan kamu itu istilahnya apa ya, tangan kamu tuh terampil gitu. Jadi di sini diajak kamu untuk memaksimalkan potensi kamu dan menggunakan tangan kamu. Oke, ini message-nya untuk grup ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, ini file yang terakhir. Apa ya pesan buat kamu buat kamu yang milih file ini? Buat kamu pesan semesta untuk 16 sampai 30 Juni 2020. Oke. Juni 16 sampai 30 Juni 2020. Balik ternyata yang Treasure Island dan Treasure Island ini
Bagus nih. Mungkin kamu kemarin ya aku reading untuk diri aku sendiri dan aku dapetin Treasure Island gitu kan. Treasure Island ini kamu bisa menemukan, kamu bisa dapat rezeki nomplok, bisa dapat rezeki yang nggak terduga-duga gitu ya, semoga ya, amin ya kan. Bisa juga kamu menemukan harta karun gitu ya. Harta karun itu kan sesuatu yang tersembunyi sebenarnya. Nah kemarin aku dapat beberapa waktu ya, sudah seminggu yang lalu ya, aku dapat kartu ini ketika aku reading buat diri aku sendiri. Aku nggak dapat rezeki nomplok sih, nggak dapat uang gitu, tapi ternyata aku menemukan pas bersih-bersih gitu, aku menemukan ada sebuah buku lama aku yang aku tuh lupa dia dulu aku menyimpannya tuh di sebelah mana gitu. Dan waktu bersih-bersih itu akhirnya aku dapat buku itu dan semua catatan lama aku dan semua pelajaran-pelajaran yang intinya isi dari bukunya itu benar-benar yang aku butuhkan buat situasi yang saat itu gitu. Benar-benar yang aku butuhkan untuk situasi yang sekarang. Padahal aku udah punya itu sejak lama, tapi itu benda itu, buku itu malah nggak tahu dulu di mana aku nyimpennya, terlalu tersembunyi gitu. Jadinya ya seperti harta karun ini, dia kan disimpan di tempat tersembunyi dan akhirnya susah buat ditemuin gitu. Nah mungkin juga kalau buat aku sih maknanya seperti itu, ternyata kejadiannya seperti itu. Mungkin buat kamu nanti bisa lain ya, mungkin siapa tahu kamu dapat rezeki yang nggak terduga dari mana entah, atau ya itu tadi menemukan benda yang kamu udah punya itu di masa dulu, tapi kamu dapat ketemu itu dan itu adalah sesuatu yang kamu butuhkan saat ini. Atau kamu menemukan benda apapun itu, benda atau uang atau apapun lah yang di mana aja, di tempat yang nggak terduga, yang itu kamu butuhkan untuk saat ini gitu. Itu bisa terjadi. Terus di sini ada yang yang di sini dari yin yang ya. Yin itu biasanya yang dingin, yang panas. Yin ya, energi. Kalau di sini dikaitkannya dengan energi, yin itu energi yang lebih lembut, lebih feminin. Kalau yang itu lebih kuat, lebih maskulin gitu ya, misalnya seperti itu. Di sini energi yang itu adalah energi yang kuat, energi yang besar. Misalnya kalau itu emosi ya, emosi yang lembut dan emosi yang kuat gitu. Nah yang ini emosi yang ini adalah emosi yang kuat gitu. Kalau sesuatu itu lembut dia lebih yin ya, kalau dingin dia lebih yin, kalau panas dia yang gitu kan. Air yang kecil mengalir itu air yang yin. Kalau air yang itu berarti air bah yang besar gitu. Jadi aku ngerasain di sini kalau energinya yang itu energi yang lebih kuat gitu. Kalau healing ini ada healingnya juga, healing yang lebih kuat kan. Di sini ada orphan. Mungkin saat ini kalian lagi ngerasa perasaan kayak sendiri, kayak kamu tuh nggak fit dengan lingkungan kamu gitu, kayak kamu tuh jadi sendiri, jadi alienate itu apa ya, jadi terasing gitu, jadi terasing dengan lingkungan kamu. Mungkin ya kamu itu nggak perlu jadi orang yang selalu nyenengin orang lain gitu. Nggak, jadilah diri sendiri, jadilah kuat nih, kuat di dalam ya. Di dalam itu kuat, di luar itu kamu boleh yin, di luar kamu boleh lembut gitu, tapi di dalamnya mesti
mesti strong, mesti kuat, mesti ada kekuatan batin gitu. Walau di luar kita lembut gitu. Kalau misalnya kamu merasa nggak fit dengan suatu lingkungan gitu ya, kamu nggak harus kamu nggak harus meredup gitu ya, kamu nggak harus menjadi yin. Kamu nggak harus menjadi yin atau meredupkan diri kamu hanya untuk menyenangkan orang lain gitu. Karena sebenarnya ini nih, aspek kamu adalah ini, kamu tuh kuat di dalam, kamu di sini ada force atau ada kekuatan yang sebenarnya kamu itu punya, tapi ini ketika ini kamu mungkin ini masih tersembunyi di dalam ya, seperti si ini Treasure Island ini, seperti harta karun yang tersembunyi. Dia tuh tersembunyi di dalam kamu. Di luar mungkin kamu ngerasa kamu itu rapuh, kamu mudah disakiti, kamu menjadi orang yang lemah. Tapi sebenarnya di dalam kamu itu, kalau kamu bisa menemukan ini nih, harta karunnya tuh di dalam diri kamu. Kamu itu punya potensi yang luar biasa banget di dalam. Ada potensi yang luar biasa sekali yang kamu itu belum kamu gali atau kamu belum tahu gitu. Jadi di sini pesannya adalah galilah ke dalam diri kamu. Ya, mungkin kamu bisa menemukan harta karunmu itu adalah sebenarnya bukan di mana-mana, tapi di dalam diri kamu ini ada. Seperti itu. Dan ini bisa menjadi jawaban apapun yang saat ini kamu rasakan. Kamu gak harus kamu jangan merasa rendah diri gitu, jangan merasa orphan itu adalah yatim piatu ya. Jangan ngerasa seperti itu, jangan merasa seperti nggak ada orang yang nggak ada orang yang support kamu, nggak ada keluarga dan kamu merasa sendirian gitu. Karena di dalam diri kamu nih, ini dia treasure island-nya ini harus kamu gali itu apa. Dan kalau aku sense dia adalah sebenarnya higher self kamu, diri sejati kamu. Jadi kalau kamu udah ketemu dengan higher self kamu akan merasa gak pernah sendirian. Karena ada dia akan ya orang biasa mengatakan itu suara hati nurani ya. Tapi itu adalah suara dari diri sejati kamu atau higher self kamu. Jadi kamu gak usah takut merasa kesepian, gak usah takut merasa sendirian gitu, enggak. Karena dia ada di dalam diri kamu. Kalau kamu bisa connect dengan dia ya, temukan nih si harta karun tersembunyi di dalam diri kamu, kekuatan dalam diri kamu itu, kamu bisa connect dengan itu. Apapun masalah kamu sekarang bisa kelar ya, kamu bisa menghadapinya. Coba ini supaya menjadi perenungan buat kamu. Komen di bawah gimana perasaan kamu dengan reading ini. Itu pesan yang aku dapat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe-nya ya. Jangan lupa like videonya, share juga ke semua sosial media kamu kalau ini bermanfaat ya. Dan juga gak usah terlalu dipaperin ya, ini adalah general reading, mungkin gak semua orang bisa cocok sama situasi ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi, bye bye.